Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita sampai pada pembelajaran keempat pada tema satu, subtema satu. Apa saja yang menjadi fokus pembelajaran kita? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, PPKN KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4 mengenai kerjasama ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kerjasama ciri khas bangsa Indonesia. Seperti yang kita telah ketahui, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini menekankan bahwa bangsa Indonesia terbentuk atas persatuan dan persatuan tersebut akan menjadi pedoman dalam melangkah bangsa Indonesia ke depannya ya. Salah satunya yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila adalah kerja bakti. Kerja bakti merupakan kegiatan yang tidak mengharapkan imbalan uang, dilakukan secara sukarela, dan hasilnya dapat dinikmati bersama-sama. Ini contoh di gambar ya, ada kerja bakti membersihkan lingkungan pasca banjir. Jadi di sini kerja bakti itu tidak ada imbalannya. Ya, tidak ada imbalannya. Kenapa? Karena kita memiliki rasa saling memiliki. Ya, ini memiliki lingkungan bersama-sama. Ya, contoh kedua ini ada di sekolah ya, gambar kedua. Di sini anak-anak kerja bakti membersihkan sekolah. Sekolah kan milik bersama ya, lingkungan sekolah. Bukan miliknya guru kan, bukan miliknya kepala sekolah, tapi miliknya bersama. Jadi harus dibersihkan bersama-sama dan dilakukan secara sukarela. Maksudnya sukarela apa? Dia itu bersemangat, tidak mendapatkan imbalan nggak apa-apa, tetap semangat ya. Terus hasilnya akhirnya dapat dinikmati bersama. Dalam hal ini, contohnya adalah lingkungan menjadi bersih dan sehat, baik lingkungan RT RW maupun lingkungan sekolah. Ya, itu namanya kerja bakti. Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih manfaat kerjasama dalam kerja bakti tadi? Yang pertama, merekatkan hubungan masyarakat. Yang biasanya nggak pernah ketemu ya, kalau orang kota biasanya kan kerja pagi hari kerja pulangnya sore atau malam, jadi nggak pernah ketemu atau ngobrol sama tetangganya. Jadi dengan adanya kerja bakti, Pak RT sama Mama mewajibkan kerja bakti, jadi hadir dan bertemu. Akhirnya hubungannya semakin erat. Terus membuat lingkungan sekitar elok dipandang mata. Jelas ya, kalau ada kerja bakti membersihkan lingkungan, pasti lingkungannya akan menjadi lebih bersih. Dan yang paling bagus, dilakukan secara berkala ya, apa seminggu sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Yang penting jangan setahun sekali, nanti nggak selesai-selesai soalnya kotor banget ya. Terus memupuk rasa tolong menolong antar warga ya. Kepedulian, peduli terhadap lingkungan dan peduli dengan orang lain ya. Jadi semuanya akan menjadi nyaman. Terus menghemat pengeluaran desa. Tadi ya sukarela, nggak ada mengharap imbalan ya. Jadi pengeluaran desa menjadi lebih
rendah karena tidak perlu membayar orang untuk membersihkan lingkungan. Terus mengajarkan pentingnya kerjasama pada anak-anak. Kerjasama seperti yang pembahasan kemarin kan mempercepat pekerjaan menjadi selesai. Ya, sehingga di sini kalian harus mengambil hikmahnya dengan kerjasama. Ya, kerjasama menjadi pekerjaan tersebut cepat selesai. Ya, contohnya Indonesia itu kalau bulu tangkis ya, akhir-akhir ini kan kalau tunggal putri, tunggal putra kan jarang menang ya. Tapi kalau ganda putra, ganda campuran itu kan banyak menangnya karena mulai dari kecil atlet-atlet tersebut dipupuk rasa kerjasama, tolong menolong, gotong royong, akhirnya mereka tertanam. Ya, jadi permainan yang menuntut kerjasama menjadi lebih baik. Ya, contoh saja. Terus lingkungan menjadi lebih aman. Ini seumpama kalau ada kewajiban ronda gitu ya, kerjasama atau kerja bakti dengan wujud ronda malam. Nah, ini membuat lingkungan menjadi lebih aman karena dijaga bersama-sama dan secara bergiliran. Baik, pembahasan kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Seperti yang kita ketahui pada pembahasan-pembahasan yang lalu, gagasan pokok itu satu dan didukung oleh beberapa gagasan pendukung untuk menjadi paragraf. Nah, mengenai paragraf, apa saja sih jenis paragraf yang kita harus ketahui? Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, ada paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa saja sih penjelasannya dan beserta contohnya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, deduktif. Gagasan pokok ada di awal paragraf ya. Contoh ini. Baca sendiri apa dibacakan? Baca sendiri ya. Masih banyak guru yang belum mengetahui adanya buku pelajaran digital. Ini topiknya ya. Dijelaskan dengan paragraf kalimat kedua ini. Padahal ini ya. Berarti ini kan berkaitan dengan penjelasan. Ya, jelas ya. Ini namanya paragraf yang ada di awal gagasannya ya. Namanya apa? Deduktif awal. Awal di ya. Awal di kalau mau menghafal. Nomor 2 adalah paragraf induktif ya. Paragraf induktif itu paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir ya. Ini sebagai contoh ya. Baik di Indonesia maupun di negara sendiri, singkat tidak dianggap sebagai role model yang baik untuk anak-anak. Protes pun bermunculan. Ini ya sampai akhir. Biasanya kalau induktif itu ada di kalimat terakhir, oleh karena itu, dengan demikian, seperti itu. Ada kata konklusi atau inilah kesimpulan lah ya. Ya, ini contohnya kan ya. Bencana di mata orang tua, Indonesia adalah contoh kecil penebar virus. Maksudnya menyebarkan paham-paham yang kurang baik. Ya, itu namanya paragraf induktif. Terus paragraf campuran. Paragraf campuran itu merupakan paragraf gabungan antara deduktif dan induktif. Dengan ciri kalimat utama ada di awal dan ditegaskan lagi di akhir.
Contohnya ini ya, bagi manusia, bahasa merupakan alat komunikasi yang sungguh sangat penting. Dengan bahasa ini ya, penjelasan kan ya, penjelasan dari ini ya, ada demikian, nah, ini deduktif. Ya, jadi ada eh, yang awal ini merupakan gagasan utama, yang akhir ini adalah konklusi juga gagasan pokok ya. Itu ya. Baik, penjelasan kali ini telah selesai. Apabila ada pertanyaan, langsung saja via Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.